Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Ahya Halimatus Syadiah. Di sini saya akan melanjutkan mempresentasikan bab satu yang sebelumnya telah dipaparkan oleh rekan saya Abdul Alan. Sistem informasi akuntansi adalah sebuah sistem yang dirancang untuk mengumpulkan, mencatat, menyimpan, memproses, dan menghasilkan informasi keuangan yang digunakan untuk pengambilan keputusan dalam suatu organisasi atau perusahaan. Di sini ada komponen dari sistem informasi akuntansi. Yang pertama itu orang yang menggunakan sistem. Yang kedua, prosedur dan instruksi yang digunakan untuk mengumpulkan, memproses, dan menyimpan data. Yang ketiga, data mengenai organisasi dan aktivitas bisnisnya. Yang keempat, perangkat lunak yang digunakan untuk mengolah data. Yang kelima, infrastruktur teknologi informasi meliputi komputer dan perangkat jaringan komunikasi yang digunakan dalam SIA. Yang keenam, pengendalian internal dan pengukuran keamanan yang menyimpan data sistem informasi akuntansi. Di sini ada tiga fungsi utama SIA dalam bisnis. Yang pertama, mengumpulkan dan menyimpan data aktivitas, sumber daya, dan anggota organisasi untuk mendukung proses bisnis rutin seperti penjualan atau pembelian bahan baku. Yang kedua, mengubah data menjadi informasi sehingga manajemen dapat merencanakan, mengeksekusi, mengendalikan, dan mengevaluasi aktivitas sumber daya dan personil. Yang ketiga, memberikan pengendalian yang memadai untuk mengamankan aset dan data organisasi. Manfaat dari sistem informasi akuntansi yaitu meningkatkan kualitas dan mengurangi biaya produk atau jasa, meningkatkan efisiensi, contohnya sistem just in time atau tepat waktu, berbagi pengetahuan dan keahlian, meningkatkan efektivitas rantai pasokan, meningkatkan struktur pengadilan internal seperti membantu melindungi sistem dari kecurangan, kesalahan, kegagalan sistem, dan bencana. Yang terakhir yaitu meningkatkan pengambilan keputusan. Lalu di sini ada cara meningkatkan pengambilan keputusan menurut sistem informasi akuntansi dengan cara mengidentifikasi situasi yang membutuhkan tindakan manajemen, mengurangi ketidakpastian, memberikan umpan balik yang berharga, menyediakan informasi akurat dan tepat waktu, menganalisis data untuk meningkatkan keputusan. Di sini ada contoh manfaat dari sistem informasi akuntansi. Di itu ada Walmart menggunakan database untuk mengoptimalkan persediaan, dan Amazon menggunakan database untuk menyarankan produk terkait. Sistem informasi akuntansi dan strategi perusahaan. Di sini ada pentingnya sistem informasi akuntansi dalam organisasi, yaitu karena sumber daya terbatas, organisasi perlu memprioritaskan peningkatan SIA yang dapat memberikan keuntungan terbesar. Lalu ada CIO atau Chief Information Officer, yaitu menekankan perencanaan strategis sebagai kemampuan utama untuk mengoptimalkan bisnis. Lalu ada faktor yang mempengaruhi desain SIA, yaitu perkembangan TI atau teknologi informasi, contohnya internet, AI, dan analisis prediktif. Yang kedua itu ada strategi bisnis, contohnya seperti strategi biaya rendah dan diferensiasi atau pembedaan. Yang ketiga yaitu ada budaya organisasi, contohnya transparansi dari sebuah informasi. Lalu ada juga dampak teknologi pada strategi bisnis. Di sini ada internet di mana dapat mengurangi biaya operasional, tetapi dapat juga memicu persaingan yang ketat. Yang kedua ada analisis prediktif, di mana membantu memprediksi tren, contohnya FedEx atau pasar saham, di mana dapat membantu untuk mengambil keputusan yang lebih baik. Nah, selanjutnya di sini ada langkah-langkah SIA mengolah data untuk menghasilkan informasi bagi pengambil keputusan yang ada di figur 1 strip 3. Berikut langkah-langkahnya. Lalu di sini ada peran SIA dalam rantai nilai atau value chain. Value chain ini adalah nilai yang akan didapatkan oleh pelanggan. Yang pertama ini ada primary activities atau aktivitas utama. Di sini dari inbound logistik atau mungkin input ya, di mana memiliki peran penerimaan penyimpanan dan distribusi bahan baku. Lalu dilanjut ke operation atau operasi, di mana memiliki peran aktivitas mengubah input menjadi sebuah jasa atau produk jadi. Lalu dilanjut ke outbound logistik, di mana memiliki peran distribusi produk jadi kepada pelanggan melalui marketing and sales. Ini memiliki peran periklanan, promosi, dan penjualan. Lalu dilanjut dengan service atau pelayanan. Memiliki peran layan purna jual atau asuransi, dan pelayanan perbaikan dan perawatan.
Di sini ada supporting activities atau aktivitas pembantunya, yaitu yang pertama ada infrastruktur perusahaan, aktivitas akuntansi, keuangan, hukum, dan administrasi umum yang memungkinkan berfungsi untuk suatu organisasi. Yang kedua yaitu ada sumber daya manusia, aktivitas yang meliputi kegiatan merekrut, memperkerjakan, melatih, dan memberikan kompensasi kepada karyawan. Yang ketiga yaitu teknologi, aktivitas meningkatkan barang atau jasa, contohnya seperti penelitian dan pengembangan, investasi di bidang teknologi informasi, dan desain produk. Yang terakhir itu ada pembelian, merupakan aktivitas melakukan pengadaan bahan baku, perlengkapan, mesin, dan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan aktivitas utama. Lalu ada rantai pasokan atau supply chain, itu adalah bagian kritis dari rantai nilai, di mana kolaborasi dengan pemasok dan distributor, misalnya melalui sistem manajemen persediaan just in time atau tepat waktu. Itu dapat meminimalkan biaya dan modal persediaan, meningkatkan efisiensi operasional pemasok, contohnya perencanaan produksinya lebih akurat, lalu menurunkan biaya produk melalui penghematan yang dibagikan. Nah, di sini ada contoh aplikasi PTS dan S dapat meningkatkan efisiensi rantai pasokannya dengan berbagi data real time kepada pemasok sehingga kedua belah pihak mendapatkan manfaat biaya yang lebih rendah. Nah, di sebelah kanan ini ada alur dari rantai pasokan, di mana dari pemasok bahan baku dilanjut ke produsen dan distributor, pengecer, dan konsumen. Yang terakhir ini ada ringkasan, di mana bab satu memperkenalkan konsep dasar sistem informasi akuntansi sebagai alat penting dalam pengambilan keputusan bisnis. Poin-poin yang utamanya itu ada pertama data versus informasi. Data adalah fakta mentah, sedangkan informasi adalah data yang diproses untuk pengambilan keputusan. Lalu yang kedua ada proses bisnis dan sistem informasi akuntansi. Sistem informasi akuntansi mengelola siklus bisnis melalui pendapatan, pengeluaran, produksi, SDM, dan pengajian dan pembiayaan. Fungsi utamanya yaitu mengumpulkan data, menghasilkan informasi, dan pengendalian internal. Dan yang ketiga itu ada nilai sistem informasi akuntansi, meningkatkan efisiensi pengambilan keputusan dan integrasi rantai pasokan. Juga mendukung strategi bisnis melalui analisis data. Dan yang terakhir itu ada studi kasus S dan S, di mana SIA ini terintegrasi menghindarinya adanya duplikasi data dan memastikan konsistensi laporan. Jadi inti dari semuanya itu, sistem informasi akuntansi adalah sebuah alat strategis untuk efisiensi, pengendalian, dan daya saing bisnis. Itu saja presentasi yang bisa saya dapat sampaikan. Eh, Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.